Halo teman-teman, gue Fahrio. Selamat datang di Sikonspi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan seperti biasa gue akan ngebahas salah satu berita yang akhir-akhir ini sempat membuat gempar setidaknya di wilayah Papua dan sekitarnya. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru dari channel Si Project, khususnya untuk segmen Sikonspi. So ini dia misteri tembok Papua, only on Sikonspi. Belum lama ini viral sebuah video yang menunjukkan bahwa adanya tembok raksasa di dalam laut Papua, tepatnya di lepas pantai bagian utara laut Papua. Jadi diperkirakan terdapat struktur bangunan yang mirip dengan benteng dengan panjang 110 km dan panjang 1860 meter dan lebar sekitar 1700 meter. Tembok raksasa tersebut tak sengaja ditemukan oleh para ilmuwan saat menyelam di dasar laut Papua. Dengan tujuan pada awalnya itu para ilmuwan ingin menyaksikan keindahan alam bawah laut di laut Papua. Saat menyelam di dasar laut, para ilmuwan dikejutkan dengan temuan yang sangat mencengangkan, yakni ditemukan suatu bangunan tembok yang memiliki tinggi 2 kali lipat dari Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Jika dilihat secara seksama, struktur ini lebih mirip dengan dinding atau tembok karena strukturnya yang lurus dan memanjang sempurna sepanjang 110 km. Dengan menggunakan Google Maps, koordinat benteng luar biasa ini terlihat pada Samudra Pasifik bagian utara Pulau Papua. Jadi kalau misalkan kalian ketik titik koordinat ini, itu bakal muncul gambar dari benteng atau lokasi penemuannya benteng di bawah laut Papua. Hanya saja misteri tembok raksasa di dasar laut utara Papua ini mulai atau sedikit terkuak. Berikut adalah beberapa teori konspirasi seputar misteri tembok di dasar laut Papua. Yang pertama, sudah ada dari zaman Nabi Musa. Jadi ceritanya kalau tembok raksasa ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa yang dibangun oleh kaum Nephilim atau Bani Amalika. Jadi tembok yang memiliki panjang 110 km dan ketinggian 1830 meter dan lebar 1700 meter ini membentang lurus di Kepulauan Papua. Dikutip dari beberapa sumber, banyak kalangan yang berpendapat kalau tembok raksasa ini dibangun sejak zaman kenabian dulu. Jadi beberapa pihak beranggapan kalau tembok raksasa ini atau Jayapura Wall Northern sudah ada sejak zaman Nabi Musa dan dibangun oleh kaum Nephilim atau Banu Amalikah yang memiliki tubuh raksasa pada zamannya. Jadi Banu atau Bani Amalika sendiri diketahui memiliki perawakan tubuh raksasa yang hidup di zaman Nabi Musa. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat Banu Amalika ini memiliki tubuh berukuran 55 hasta atau kurang lebih dari 25 meter. Hal itu juga dibuktikan ditemukannya beberapa penelitian oleh ilmuwan yang berhasil menemukan kerangka manusia atau tengkorak manusia yang terkubur di dalam tanah tak jauh dari lokasi penemuan tembok di dasar laut di daerah Papua. Namun penemuan ini juga sebagian ditutup-tutupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sama halnya dalam tembok raksasa di dasar laut Papua. Awalnya warganet bisa menyaksikan tembok raksasa itu dari Google Maps, tapi setelah beberapa saat viral, masyarakat tiba-tiba tidak bisa mengakses tersebut karena sudah dihapus oleh Google Maps. Mungkin kasus ini sama kayak kasus benua Antartika ya. Jadi waktu itu isi dari benua Antartika itu bisa dilihat oleh Google Maps, tapi setelah ada beberapa teori konspirasi simpang siur tentang keberadaan UFO dan histori atau cerita-cerita misteri tentang antariksa, keberadaannya tersebut dihapus oleh Google Maps.
Lanjut teori yang kedua, yaitu pintu gerbang Yajuj Majuj. Tak sedikit warganet yang mengaitkan tembok raksasa itu dengan hari kiamat dan Yajuj Majuj. Jadi mengingat di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh pernah menceritakan bahwa ada tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Yajuj Majuj. Ini kita sebagai ini aja ya, sebagai sumber ya teman-teman ya. Mungkin dari kepercayaan lain mungkin boleh nggak percaya, boleh nggak, tapi ini kita buat padetin teori konspirasi seputar tembok Papua aja. Jadi kendati penemuan tersebut masih diselidiki oleh para ilmuwan tentang asal-usulnya mengenai siapa yang membangun, asal-usul dari tembok raksasa itu apa, apakah benar strukturnya berbentuk tembok atau cuma sekedar lempengan dari dasar laut. Nah, mungkin sebenarnya teori ini untuk beberapa kalangan agak di luar nalar ya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kalau di Islam tuh Allahu alam, kita nggak ada yang tahu kebenarannya. Tapi lagi-lagi gue mau ngingetin, kita nikmatin aja sebagai penggemar teori konspirasi. Teori yang ketiga adalah salah satu struktur dari Atlantis. Selain beberapa teori tadi, ada juga yang mengaitkan kalau sebenarnya Indonesia itu adalah Atlantis. Konon katanya tembok ini adalah bagian dari bangsa Atlantis. Dilansir dari akun YouTube Jelajah Bumi, para pakar mengatakan bahwa tembok besar itu diperkirakan ada di masa sebelum es mencair. Beberapa orang percaya bahwa tembok ini sebenarnya berhubungan dengan bangunan-bangunan kuno di dasar laut beberapa ratus tahun lalu silam. Tepatnya di zaman Atlantis mungkin ya. Tetapi melihat struktur bangunan yang begitu mewah dan tinggi menjulang, para pakar mengatakan bahwa tidak mungkin tembok raksasa ini dibangun oleh peradaban manusia. Pengetahuan umum menyebutkan bangunan tertinggi saat ini adalah yaitu Burj Khalifa yang ada di Uni Emirat Arab, yaitu tingginya sekitar 828 meter. Sementara tembok raksasa di bawah laut Papua ini memiliki ketinggian hingga 1860 meter. Apakah masuk akal jika tembok raksasa di bawah laut ini dibangun oleh peradaban manusia di tempo lalu? Kita nggak ada yang tahu. Mengingat lokasi yang lebih sulit dan bahkan pada saat itu ya bisa dibilang peralatan belum ada lah. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, mungkin kalau kita lihat dari sejarah kayak piramid itu kan sangat tinggi dan pada saat itu kemampuan peralatan atau teknologi itu belum memadai. Jadi kita benar-benar nggak bisa menyimpulkan apakah ini benar dibangun oleh peradaban manusia atau pure alami dari dari lempeng bumi entahlah, atau ada yang bergeser atau apapun. Dan ada salah satu tokoh yang bernama Robin Osborne dalam bukunya yang berjudul The Guerrilla Struggle in Irian Jaya mengatakan bahwa Papua itu sebenarnya surga yang sempat hilang. Konon katanya dahulu kala ada peradaban yang sangat amat maju di Papua meskipun terisolir di tengah hutan belantara. Penduduk yang dikatakan sebagai bangsa antara ini memiliki sifat pekerja keras ekstra dan membangun tembok raksasa di bawah laut Papua. Atau mungkin tembok raksasa itu adalah tembok peninggalan peradaban Atlantis yang telah lama hilang, yang bahkan digadang-gadang sebagai Nusantara di saat ini. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin teman-teman sendiri ada yang memiliki teori tambahan tentang penemuan dari tembok raksasa di Papua khususnya. Mungkin kalian bisa komen di bawah, atau mungkin ada salah satu teori yang menurut kalian tuh kurang lengkap penjelasannya, itu bisa banget kalian tambahin di bawah. Itulah tadi video kita kali ini yang sudah ngebahas tentang teori konspirasi seputar tembok raksasa di Papua. Mungkin kalian yang ingin request pembahasan atau request teori-teori konspirasi lainnya bisa banget komen di bawah. Dan gue mau ngingetin sekali lagi untuk kalian, jangan lupa subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu updatean terbaru dari channel Si Project. Dan mungkin buat kalian yang suka video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian biar tahu tentang teori-teori konspirasi yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk kepoin akun Instagram kita di @si.project_, dan di situ ada Linktree. Di situ kalian bisa menikmati konten kita lainnya, ada Spotify dengan Si Podcast, ada YouTube juga, ada TikTok juga, jangan lupa untuk di-follow. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang ada usaha-usaha atau butuh media promosi, itu kalian bisa banget kerjasama dengan kita
Gimana caranya? Kalian bisa langsung kirim email di c.project69@gmail.com, atau kalian kalau pusing ngetik emailnya, kalian bisa banget DM di Instagram yang tadi gue bilang, yaitu @c.project_. Oke, gue Fahri Noviza, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Hahaha, kacau emang nih si Project.